Bunda-bunda, kembali lagi kita di Persembahan untuk Bunda masih membahas tentang self love ya. Aduh, mudah-mudahan cukup nih Mbak ya. Bahasan kita tuh selalu seru, masalahnya waktunya sering kurang. Ya Bunda-bunda, nih aku lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih Mbak Iva. Mbak, mungkin nggak sih self love itu berakhir karena egois, narsistik? Beda arah. Oh, beda arah? Gini, kalau orang narsistik itu dulunya antara deficit attention atau too much love yang kill itu. Misalnya terlalu dimanja, terlalu diturutin maunya, padahal nggak benar. Itu bisa berakhir jadi narsistik. Kalau self love beda. Kalau self love adalah ini anak dari kecil diterima apa adanya kekurangannya sama orang tuanya dan diapresiasi kelebihannya. Jadi maksudnya gini bunda-bunda, jangan sampai baru mengeluarkan apresiasi kalau anak udah ranking. Kalau anak udah berprestasi atau anak membanggakan suatu achievement prestasi tertentu. Tapi ketika anak fail, gagal, anak lagi sedih, kita nggak available buat dia. Malah gitu. ikut menjatuhkan Malah ikut mentalnya. dimarah-marahin gitu. Kenapa rankingnya turun? Kenapa ini gitu? Jadi kita jadi kayak ibu jaksa ya gitu lah maksudnya. Nah kalau self love itu adalah membuat bahwa si anak itu tahu bahwa dia punya support system, mencintai dia, mau ranking nggak ranking, mau berprestasi nggak berprestasi, tetapi love itu selalu ada. No Karena matter what gitu ya Mbak cinta ya. sejati ibu itu kan menerima kelebihan dan kekurangan anak tanpa bersyarat. Kan cinta sejati itu menerima tanpa bersyarat sebetulnya. Mau pasangan, mau orang tua, ya begitu Iya. ya Mbak mestinya ya Ya Mbak itu ya. jadi level cintanya tuh ditinggikan menjadi level kasih ya. Iya. Gitu itu cinta yang universal sebetulnya. Jadi karena anak tuh titipan. Karena kalau kita nggak jagain, nggak memberikan support cinta yang tulus ke anak, anak tuh merasa kayak aku dicintai kalau sudah berbuat sesuatu yang membahagiakan orang tuaku. Itu sebenarnya pelajaran pertama bagaimana dia harus membahagiakan orang luar bukan dirinya. Sehingga itu lama-lama yang nanti dia jadi nggak kenal sama diri sendiri. Jadi tugasnya orang tua adalah membuat anak belajar dulu Mencintai anak ini bisa mencintai dirinya apa adanya. Kan kadang-kadang anak tuh dibullying ya, misalnya dia masih cadel ngomongnya atau dia punya kekurangan fisik gitu lah, terus kemudian dia dibully gitu loh. Nah itu sebetulnya orang tua dari sejak kecil itu sudah menanamkan konsep bahwa kamu berharga gitu. Mau orang ngomongin apa, misalnya kamu punya kekurangan fisik, selalu ada ibu, selalu ada bapak gitu ya, selalu ada dirimu gitu, selalu ada Tuhan yang jagain. Nah itu tuh sebenarnya konsep yang membuat anak itu jadi confident tampil di luar. Confident, tapi ya itu kayak Mbak tadi ya, nggak jadi jumawa. Nggak jadi meninggi karena Iya. kelebihan, karena tahu ini semua hanya pinjaman kok. Iya. Dan nggak minder juga mau kekurangan gitu, karena kita bukan malaikat yang tanpa kesalahan. Jadi kesalahan itu sebetulnya peluang kita learning memperbaiki diri. Nah kebanyakan orang nggak bisa self love karena kebanyakan punish diri sendiri, menghukum diri sendiri. Iya sih gue gitu aja nggak bisa, gue bego sih, gue nggak secantik dia, gue nggak sepinter dia. Karena kita sibuk compare keluar lagi, kita ngebully diri sendiri. Tanpa kita sadari ya Mbak ya. Tanpa kita sadar karena kita diperlakukan lingkungan gak berharga. Jadi orang-orang yang tidak pernah merasa berharga di lingkungan, gak ada yang bisa dia tekan lagi karena dia yang paling inferior, ya nggak di lingkungan itu. Dia akan menekan dirinya. Wah, iya sih aku dibully karena aku jelek. Nggak ada yang mau temenan sama aku karena aku gini gitu. Nah kalau orang yang kayak gitu tuh Mbak, itu kan salah satu indikator dia self love-nya rendah, gitu ya. Selain itu, selain dia begitu ke dirinya, apa lagi sih Mbak yang biasanya? Tidak pernah menghargai achievement apapun, sekecil apapun. Kebayang ya? Misalnya karena dia selalu komparasi sama orang luar, yang harus di-compare itu adalah makanya para bunda big no-no ngebandingin anak ya. Itu tuh lukanya selalu luka basah, istilah saya, ke bawah sampai tua gitu. Jadi yang harus kita didik, anak itu membandingkan dirinya dengan dirinya sebelumnya. Dengan diri sebelumnya. Minggu sebelumnya, bulan sebelumnya, 5 tahun sebelumnya belum bisa apa jadi bisa apa. Jadi anak selalu merasa growth, bertumbuh. Nah yang bertumbuh itu kan self love tuh bukan hanya berkembang atau bertumbuh tuh dari nggak pintar jadi pintar, dari nggak punya duit jadi duit, enggak, tapi perkembangan spiritual, perkembangan mental, perkembangan fisik, atau misalnya dari masa keasinan jadi nggak asin, itu tuh kita harus selebrasi, kita harus selalu merayakan hal-hal kecil yang membuat kita punya makna.
lu baru bisa masak gini aja udah bangga, udah diposting gitu. Ya gue nggak compare sama lu, gue bangga aja dari nggak bisa masak, gue Bisa, langsung gak keasinan gitu. Nah itu tuh kita harus merayakan tadi hal-hal kecil yang punya makna, yang kita nggak butuh standar dari orang loh. Kita nggak butuh itu diposting buat dapet like dari orang. Kita butuh hanya afirmasi dari diri kita sendiri. Aku bisa ya, yes I can. Nah feeling I can itu yang harus dipelihara sehingga self love-nya konstan gitu ya, stabil lah istilahnya. Nggak gampang Goyah. down saat orang komplain sedikit apapun itu. Oh iya gitu. Mbak Rena, maaf apa komplainnya? Oh iya, nanti saya perbaiki ya Bu. Tapi gue Light merasa nggak aja downgrade, gitu ya. santai aja gitu. Wajar kok kalau ada kurang-kurang sedikit nanti diperbaiki gitu ya umpamanya. Nah, yang mau aku tanyain ke Mbak Iva nih, sering banget aku dapet nih dari sahabat-sahabat aku ya gitu. Dan aku agak bingung, jadi sekarang aku tanya nih sama Mbak, gimana caranya sih saat sahabat aku bertanya ke aku, gimana caranya sih kita bisa self love? Pertanyaannya itu, lu balikin ke teman lo, kapan terakhir lu bahagia? Oh itu dulu yang Itu harus aku dulu. tanyain. Jadi yang ditanya adalah urutan waktu, when? Kapan terakhir lu bahagia? Nanti kayaknya habis ini aku mau tanya deh Mbak depan kaca. Habis itu dorong yang kedua. Lu tiap hari nanyain kabar dirimu nggak? Itu step paling mudah adalah itu. 2 pertanyaan kunci buat diri sendiri. Berikutnya, yang ketiga bisa gini. Apa sih yang paling gue takutin dalam hidup ini? Karena kebanyakan orang tuh terjajah oleh rasa takutnya kan. Iya benar. Takut ditinggalin pasangan, takut nggak punya duit, takut apa, pokoknya terserah apapun jenis ketakutan tanyain. Terus yang keempat yang paling penting buat self love, apa yang paling kamu suka dari dirimu? Aku pernah nanya gitu di kelas remaja, dia lucu. Aku suka pipi gembilku gitu. Itu kan menarik ya menurutku ya. Bahwa badannya yang gendut tidak membuat dia minder. Dia proud gitu dengan lemak di pipinya itu. Buatku itu menarik banget buat usia remaja yang konsep dirinya tuh lagi sensitif ya gitu. Even kita ngobrol gini ya Mbak, what do I like about myself? I don't know. Iya. Jadi apa ya yang paling aku suka dari diriku? Ya meskipun hidungku pesek, tapi itu membuat aku terlihat unik gitu. Itu perlu di-mention gitu. Nah seringkali culture kita membuat perempuan itu tidak didorong mengapresiasi dirinya. Terutama isu tubuh ya. Dianggap nanti menggoda laki-laki, nanti dianggap urusan pakaian kaitannya moral, nggak ada kaitan antara akhlak dengan pakaian, itu udah clear. Yang harus kita dorong adalah apa kelebihan yang kamu punya dan membuat kamu bahagia. Karena kita harus kembali meredefinisikan makna bahagia itu versi kita. Karena kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Orang lain itu nggak bisa membahagiakan kita sebenarnya hakikinya. Karena ada quote dari Dorothy ya, dia bilang gini, seberapapun besarnya cinta yang datang dari luar, itu tidak akan pernah bisa cukup mengobati kerinduan jiwamu untuk dicintai oleh dirimu sendiri. Oh, luar biasa. Mungkin itu penutup sesi ini ya. Aduh, itu tolong barusan dicatat ya bunda-bunda. Dijadiin di depan kaca kali ya kalau di dalam kamar ya, supaya kita nggak lupa untuk selalu belajar mencintai diri sendiri. Jadi istilahnya Dorothy itu siapa sih diri sendiri yang dimaksud? Itu yang disebut inner child. Diri kecil. Jadi semua orang tuh ada yang disebut dengan inner child. Nah orang suka bingung, Mbak Iva inner child tuh apa sih gitu. Inner child tuh gini loh, kepribadian pertama yang menduduki kepribadian kita di masa dewasa sekarang. Gitu. Aslinya kita. Asli ada, jadi dia bukan jurig ya gitu ya bunda-bunda kayak gue punya diri yang lain. Enggak, itu tuh part of your life, kayak kita bisa nyentuh tangan kita kayak gini gitu. Itu tuh ada di dalam, embedded. Oke. Karena biasanya teknik hipnotis ya, itu selalu yang muncul dari recall masa kecil tuh selalu pop up. Di pasien-pasien yang ngalamin trauma, itu selalu bertanya, momen apa yang paling bahagia? Di usia berapa? Itu rata-rata semua masa kecil tuh keluar. Gitu, jadi itulah yang disebut dengan inner child. Dan dia tuh waiting alone, nungguin gue kapan ya, nggak ditanyanya, lu sok kuat banget sih di luar jadi perempuan strong, gue udah mewek nih di dalam, gue pengen dipeluk. Nah, sebetulnya inner child tuh meronta-ronta seperti itu. Semakin kita tekan emosi-emosi negatif yang gak nyaman dan semakin kita ingin menunjukkan ke dunia luar bahwa kita strong, itu sebetulnya adalah melemahkan si inner child kita. Makanya kita selalu jatuhnya menjadi rapuh.
Karena kita membohongi diri sendiri. Enggak kok, kata yang suara di dalam. Itu kan suara inner child sebenarnya ya, gitu. Enggak, cuman bunda-bunda aja sih Mbak. Aku juga belajar banyak banget nih dari Mbak Iva. Sama-sama. Iya sih, jadi terus terang ya bunda-bunda ya, saya jadi belajar untuk refleksi. Apa sih yang selama ini saya lupa atas diri saya sendiri? Dan rata-rata bunda-bunda kalau kita lagi painful ya, saya tuh suka percaya Tuhan itu ada di hati orang yang hancur. Tuhan ada di situ, gitu. Nah, hati yang hancur itu, bagaimana kita bertemu Tuhan kita? Kalau kita nggak kenal diri, nah yang dimaksud kenal diri itu adalah si inner child itu. Peluk dia, dengerin dia. Ada yang pertanyaan lucu klien aku. Aku harus mengedukasi inner childku agar dia tidak cengeng. Gue bilang gini, dia udah mau mewek. Masa lu bekap juga, lu mau lari kemana? Gak punya exit door, nanti lu gelo. Aku bilang gitu. Iya kan, kita sering ya kayak gitu ya Mbak ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gitu istilahnya. Seperti kita menghukum diri kita sendiri jadinya ya. Karena pakai standar dunia luar. Gitu. Kita udah lama kejebak, terseret dari apa. Jadi gini, istilahnya bunda-bunda. Didik anak-anakmu untuk kita tidaklah perlu menjadi apa yang orang lain katakan atas diri kita. Jangan curi martabat diri kita, martabat anak kita karena tekanan-tekanan omongan orang yang nyinyir. Aduh rugi banget. Jadi apapun keputusan anak kita melakukan apapun harus atas kesadarannya. Bukan karena kepatuhan kepada kita. Karena kalau enggak dia terjebak patuh kepada ego kita yang belum tentu benar gitu. At one point, iya kalau mamanya dia bisa berontak ya pada akhirnya dia menyuarakan apa yang dia pengen. Kalau enggak kan jadi apatis. Iya. Jadi orang yang tidak produktif. Dan selalu menjadi remaja atau orang dewasa yang sinikal. Iya. Nyebelin banget gitu loh. Karena apa dia nggak pernah happy sepanjang hidupnya. Gitu loh ya. Nggak pernah diajarin self love itu. Gitu. Sekarang bunda-bunda saya sama Mbak Iva harus break dulu sebentar. Bunda-bunda jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjut membahas tentang self love di segmen kita yang terakhir nanti ya. Wait for us.